Film dilanjutkan dengan Garou yang sangat diagulkan oleh semua orang di sana. Pokoknya Garou ini sangat terkenal sekali di desanya ini. Akan tetapi Garou ini sombong dan juga biada banget, apalagi sama bangsa manusia atau bisa kita bilang aja human. Terlihat Garou sekarang ada di rumah makan dan dia menyuruh orang-orang untuk pesan apapun karena uang dirinya nggak bakalan habis. Garou sekarang yang terkenal dan dihargai dari bangsa mereka karena Garou melakukan pekerjaan yang berbahaya. Salah satu yang menanyakan pekerjaan yang 3 tahun sebelumnya bersama Persatuan Raska. Akan tetapi Garou nggak menceritakannya karena itu hal rahasia negara. Memang benar menurut Garou itulah pekerjaan terbaiknya karena human yang dicurigai sebagai master dan mereka memusnahkan, disitulah keuntungan untuk mendapatkan cuan yang banyak. Garou yang memusnahkan Like tapi masih kepikiran yang mayatnya belum ketemu. Tak berselang lama Mei datang ke situ dengan menanyakan Garou sang mantan anggota Persatuan Ras. Mei memperkenalkan dirinya juga dia sebagai maidnya si Like. Mei berpura-pura mencari tahu Like yang sudah lama Mei ini mencarinya. Mei juga memberitahu kepada mereka kalau Like ini keturunan bangsawan terhormat. Garou pun gak percaya dengan penjelasan Mei. Mei terus memancing Garou dengan berpura-pura tahu semuanya yang dilakukan Like semasa 3 tahun lalu. Mei kesini karena pengen tahu lokasi terakhir Like pada waktu itu. Gak cuman itu, Mei juga ngasih bayaran dengan memberikan emas batangan. Awalnya Garou memikirkan bahaya juga kalau ini perangkap untuk dirinya. Akan tetapi melihat Mei ini hanya seorang cewek dan gak masalah lah. Dengan begitulah Garou siap untuk mengantarkannya ke sana. Garou di sini berbohong yang bilang kalau Like ini teman berharganya, padahal kan dia yang paling puas menghajar si Like dulu. Di perjalanan Garou pikirannya gak beres, dia pun berpikir kemana-mana. Rencana dia sangat gak senang banget. Belum tahu aja nih Garou, padahal kan dia yang dijebak oleh si Mei. Sesampainya di sana Garou ngoceh dengan membalikan omongannya dengan kebohongan dia sendiri. Mei di sini perenung sembari bilang kalau Like dikhianati sama para pedebah. Semua omongan Mei ini sama persis banget dengan kejadian yang sebenarnya. Garou pun kaget mendengar perkataan dari Mei ini. Sembari sedikit ketakutan, Garou menanyakan kalau Mei ini bekerja untuk siapa. Mei pun mengeluarkan gertakan kepada Garou dan yang lainnya sampai terlihat Garou ini gemeteran begitu. Mei yang akan menghabisinya, akan tetapi Like meminta untuk menghentikannya karena Garou adalah mangsanya. Garou makin gemetar aja melihat kalau Like masih hidup. Dengan santunya Like bilang dia akan membalaskan dendamnya setelah lamanya 3 tahun ini. Garou di sini belum tahu kalau Like sekarang adalah level 9999. Dia malah menyombongkan dirinya yang levelnya cuma 150-an gitu. Juga dia gak takut dengan human. Menurutnya ras binatang bisa menang mudah cuma melawan human mah. Juga Like cuman punya gift yang gak guna cenah, kata Garou. Kedua orang yang mulai mau menyerang Like, Mei dengan kehebatannya dia memusnahkan kedua orang itu dengan mudahnya. Mei bilang tidak ada ampun untuk siapapun yang berani menyerang Like. Garou yang masih percaya kalau dia masih lebih hebat dari si Like, tapi Like bilang kalau mereka lah yang lemah. Mendengar itu Garou langsung memperlihatkan levelnya yang cuma 158. Garou yang masih sombong dengan berpikir yang unggul jauh dari ras manusia, Garou dan yang lainnya yang menyerang Like. Like cuma diam aja, mereka dijarangkan begitu. Dengan begitu Garou pun mengeluarkan hewan magis Fenrirnya yang levelnya 500. Melihat hal itu Like B aja, juga menurut Like ini masih terlalu lemah baginya si Like. Garou yang terus menyombongkan dirinya di sini, Like meminta untuk menyerangnya dan dia nggak akan bergerak sama sekali. Dengan itu Garou langsung menyerangnya dengan meriam hewan magis meraung. Melihat serangan itu yang gak guna, yang Like cuman diam aja, dia gak apa-apa. Si Garou kaget. Menurut Like ini mah cuman serangan penghasil debu aja. Pada saat itulah Like memperlihatkan Fenrir yang asli, serigala dewa purba Fenrir. Serigala yang cuma nium aja menghabisi serigala miliknya si Garou. Like pun menunjukkan levelnya, dia yaitu 9999. Garou bengong dengan melihat level si Like. Selama 3 tahun Like gak berubah sama sekali karena dia memakai gelang abadi. Like begitu karena supaya selalu mengingat keputusan, kesedihan dan kemarahan saat itu. Dengan begitu sekarang Garou meminta maaf kepada si Like.
Dia bilang waktu itu terpaksa karena perintah negara. Walaupun Garou mengkhianati Lake, dia sekarang memohon untuk diampuni oleh si Lake. Lake menanyakan soal master dan mencari master kepada Garou. Garou menjawab gak tahu. Bawahan Garou yang ngomong pada tahu di situ dihabisi oleh Mei karena udah berbohong. Melihat hal itu, Garou makin aja ketakutan dan Garou diberikan satu pertanyaan lagi. Jika berperang melawan negara-negara di atas sana, apa kami bisa menang? Melihat kehebatan Lake begini, mungkin untuk sekarang Lake bisa unggul. Setelah itu Lake mengajak Garou ke sana untuk ditanya-tanya lagi dan mereka pun teleportasi. Di sana Garou dibuat terkaget-kaget melihat Lake sekarang. Apalagi pas memperlihatkan level anak buahnya ini ngeri-ngeri banget. Dan inilah kekuatan tempurnya yang Lake bangun selama 3 tahun. Lake menanyakan sekali lagi kepada Garou, dengan kekuatan tempur seperti ini, apa Lake ini bisa meraih kemenangan? Garou nggak bisa berkata-kata lagi, kayaknya sih ini mah. Film dilanjutkan dengan menampilkan Lake yang sudah 2 tahun setengah di lubang neraka. Terus pas dia melihat desanya hancur lebur, begitu dia pun kaget kemungkinan desanya hancur diserang oleh pihak tertentu. Setelah 6 bulan berlalu, Lake sedikit lega karena jasad kakaknya belum ketemu. Lake yakin kalau kakaknya masih hidup. Oh iya, Lake sekarang dikawal oleh si Gol sama Nemumu. Mereka yang lagi berdebat di sini. Lake meminta untuk yang pertama adalah harus mencari informasi. Walaupun kekuatan Lake dan anggotanya udah siap menghadapi dunia, tapi menurut Lake langsung berperang adalah tindakan tak senonoh. Lake yakin atas kehancuran desanya ini karena berhubungan dengan tuduhan bahwa Lake ini seorang master. Makanya Lake pengen tahu sebenarnya apa itu master. Lake yang hampir mengeluarkan aura membunuh Gol meminta nantinya untuk jangan mengeluarkan di kota. Sebelum masuk ke area kota, Lake pun memakai topeng supaya terlihat berbeda dan gak ada yang curiga. Mereka pun merencanakan untuk ke Dagas. Juga di sana nantinya Lake mengganti namanya dulu menjadi Dark. Untuk yang pertama nantinya ialah meningkatkan rank petualangnya sebagai Dark. Dengan begitu mereka bisa dapat informasi yang lebih berharga. Karena kota Dagas sudah terlihat, mereka pun memutuskan untuk turun di area sini. Karena kalau terbang sampai ke kota, bisa-bisa nanti jadi bahan perhatian semua orang. Di perjalanan terlihat ada seseorang yang lagi diganggu perjalanannya. Karena ini masalah yang mudah, mereka pun dengan cepat membereskan masalah ini. Setelah itu mereka pun diajak ikut bersama orang yang dibantunya untuk menuju Dagas. Lagi dalam perjalanan mereka pun berbincang dan orang itu pun bilang kalau mereka ini ke Dagas artinya mereka akan masuk ke dungeon. Juga dia menanyakan apa mereka itu petualang terkenal. Lake menjawab kalau dirinya ini adalah calon petualang juga baru mau mendaftar. Orang itu pun kaget dengan kehebatan mereka. Masa iya mereka ini petualang baru? Dagas ini adalah kota kerajaan Dwarf yang terletak di ujung selatan yang terbatas dengan kerajaan Human di timur. Meskipun kerap terjadi perselisihan antara negara, kota itu dipenuhi petualang yang mana kualitas dungeonnya yang sangat bagus. Terungkap juga orang itu punya kontrakan juga di kota Dagas. Dagas yang sudah dekat, Lake dan anak buahnya meminta untuk berhenti di sini aja. Lagian orang itu sudah memberitahu lokasi guildnya juga. Nah, di sini terungkap namanya orang itu ialah Kernel. Kernel bilang kalau butuh penginapan, dia mempersilahkan untuk mampir ke tempatnya. Anaknya Kernel masih nggak percaya kalau mereka ini pemula. Menurut Kernel, mungkin mereka punya alasan tersendiri. Mereka pun di sini mulai masuk ke area kota Dagas. Dan di sana banyak toko senjata dan jirah. Katanya juga kerajaan Dwarf sangat maju dalam pembuatan senjata. Tak berselang lama mereka pun nyampe di tempat guild. Terlihat banyak human juga yang ingin menjadi petualang. Lake menyadari kalau di sini juga human diperlakukan buruk. Mereka sekarang yang mendaftar guild karena Lake yang diberi rank F Nemumu marah kepada resepsionis. Tapi orang itu menjelaskan kalau pemula sudah pasti dimulai dari rank F terlebih dahulu. Walaupun Nemumu ngomong apaan pun gak mungkin berpengaruh karena ini sudah peraturannya begini. Dengan rendah hati Lake meminta maaf atas anak buahnya ini. Lake gak masalah dengan rank F-nya yang dia meminta untuk baru. Nemumu pun menangis karena Lake sampai meminta maaf begitu. Lake meminta kepada Nemumu untuk jangan pikirkan soal itu. Setelahnya Lake pun datang ke kontrakannya si Kernel. Lake akan menginap di sini.
Akan tetapi Like meminta untuk menyewakan lantai yang paling atas selama 1 bulan penuh. Dan selama Like menginap di sini jangan sampai ada orang masuk, termasuk juga para staf penginapan. Like yang ngasih bayarannya di sini Kernel nggak bisa nerimanya karena Like ini sudah menyelamatkan dirinya juga. Di kamar atas Like mengeluarkan sihir silent, pengganggu sihir dan deteksi biar aman dari gangguan. Dengan bersamaan Nemumu di sini dia paham dengan tujuan Like menyamar jadi petualang. Yang manakan padahal Like cukup memerintahkan kotanya untuk membalaskan dendamnya. Tapi pikiran Like nggak gitu, dia pengen membalas dendamnya dengan tangan dirinya sendiri. Dengar itu Nemumu meminta maaf kepada Like. Like pun meminta maaf juga yang malah emosi padahal karena Nemumu bilang begitu karena khawatir juga sama si Like. Keesokan harinya mereka berjalan untuk datang dan masuk ke dungeon. Di dekat dungeon sangat ramai banget. Orang berjualan dari makanan juga yang lainnya. Mereka yang berjalan pun terlihat ada beberapa orang yang memperhatikan Like dan rekannya ini. Itu masuknya yang sudah dekat terlihat banyak banget yang mau masuk ke sana sampai ngantri panjang begitu. Dari banyaknya orang ngantri tapi mereka gak terlihat ras elf. Karena elf ratuannya berebut dungeon dengan kerajaan Blarg dan itu menimbulkan masalah. Like ini mengetahuinya sangat luas banget sampai tahu sejauh itu. Tak berselang lama ada seseorang yang memotong antrian mereka. 3 orang bertemu semuanya. Like bisa tahu kemampuan mereka ini apalagi yang paling depan. Menurutnya pergerakan dia lincah meski bawa benda besar. Orang lain yang gak mau menegur terlihat Like di sini berani untuk menegurnya. Lihat dia ini sombong kayak yang terkenal gitu. Menurut Like kalau mereka terkenal mereka harus lebih hati-hati agar tidak mempermalukan dirinya sendiri. Si rambut kuning yang mulai kepancing akan tetapi dia ditenangkan temannya. Dengan begitu mereka ini pergi dari sana sembari kuku lunut begitu. Semua orang pun kagum kepada Like yang berani negor kepada 3 orang tadi. Menurut orang-orang mereka itu suka merendahkan semua yang ada di sini. Apalagi keempat anak muda ini, mereka berterima kasih banget kepada Like ini. Like menyuruh untuk jangan begitu, karena Like melakukan ini karena menurutnya ini buat kepentingan Like itu sendiri. Karena Like yang mau baru masuk ke dungeon ini, pemuda ini memberitahu jadi di setiap lantai di dungeon ini lebih luas dari dungeon lain. Maka dari itu banyak orang-orang yang bermalam di dalam dungeon. Like berterima kasih kepada pemuda ini yang sudah memberikan informasi. Dengan bersamaan keempat pemuda itu pun masuk ke dalam dungeon terlebih dahulu. Dibarengi juga Like dan rekannya masuk ke sana. Di dalam dungeon ini sangat unik yang memiliki skala dan tipe beragam. Untuk mencari tahu isi dalam dungeon ini sangat sulit kayaknya. Karena Ellie pun belum dapat informasi dari dungeon ini sendiri. Di dungeon makin dalam lantainya makin kuat pula energi sihirnya. Dan energi itu bisa menciptakan benda-benda. Dungeon juga adalah dunia lain berbeda dari permukaan. Dengan bersamaan juga Like mengeluarkan kartu HSR-nya. Untuk penglihatan, penyembunyian juga penerbangan. Dalam nuansa terbang Wall sangat senang bisa melihat pemandangan dari atas begini. Di sisi lain terlihat orang tadi Thea, dia lagi bertarung melawan monster yang ada di sana. Terungkap dia ini adalah si Elf Genius Cenage. Dia kayaknya sangat kesal banget dengan si Like yang tadi dipermalukan begitu. Gak cuman itu, dia juga menyombongkan dirinya sebagai pahlawan jawara yang punya darah master. Nama orang itu ialah Kyoto. Lagi-lagi dia ditenangkan kembali sama temannya karena target kita ini di lantai ketiga. Karena Kyoto sudah emosi dia pun marah kepada temannya ini. Karena Kyoto dia nggak terima dihina sama si Like tadi. Terungkap Kyoto mempunyai level 1500. Dia yang punya level segitu dia masih belum puas. Dengan itu Kyoto meminta rekannya ini untuk menaikkan levelnya lagi. Kayaknya si ini pasti bakal ada pertarungan sengit antara Like dan Kyoto. Sementara Like dan rekannya mereka sudah selesai mengalahkan dan mereka cuman ngambil kristal magisnya aja. Karena mereka cuman butuh pencapaian lantai 3. Akan tetapi mereka harus kembali ke permukaan dulu karena Like pun sudah cukup kotor. Selagi dalam perjalanan sembari terbang Like melihat pemuda tadi yang lagi terdesak oleh para goblin. Pemuda itu masih bisa menanganinya kalau 1 lawan 1. Like nyamperin ke sana dan memberitahu kalau mereka harus hati-hati apalagi di bagian belakang. Karena terlihat Like memusnahkan boost Snake. Walaupun gak terlalu berbahaya, akan tetapi kalau digigit bisa melumpuhkan untuk sementara. Mereka pun berterima kasih kepada Like. Tak berselang lama Like merasakan datangnya musuh. Benar aja, Great Burst Worm datang menghampiri mereka.
Pemuda yang mau lari lain minta untuk diam aja dan binatang itu pun cuma lewat aja gak nyerang mereka. Akan tetapi setelah itu muncullah plot twist mantis. Dan inilah episode ketiga dan keempat. Gimana kelanjutan ceritanya? Tunggu di video selanjutnya.